Shalom adik-adikku semuanya di Kega. Apa kabar kalian? Selamat tahun baru. Wow, sekarang sudah tahun berapa? 2021. Wah, kita memasuki awal yang baru. Adik-adik tadi ngeliat Kak Iin pakai ini ya, kerudung ya. Wow, kenapa itu? Kak Iin sengaja loh, karena hari ini Kak Iin mau cerita dengan cerita yang spesial. Kalian pasti sudah tebak-tebak, wah Kak Iin mau cerita tentang... Yang pasti Kak Iin mau bersama adik-adik mendengarkan firman Tuhan tentang awal yang baru. Tentang apa? Ya, tentang awal yang baru. Kalian perlu mendengar kisah seorang ibu. Wow, betul. Tadi Kak Iin pakai kerudung itu menggambarkan ceritanya dari seorang ibu bernama Ruth. Ya, bernama Ruth. Kita dengarkan dulu bersama-sama ya. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ruth pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Setelah adik-adikku menonton video singkat tentang Ibu Ruth, Kak Iin mau ajak kalian berdoa bersama. Yuk, kita mau datang pada Tuhan, kita mau hormati Tuhan. Tidak ada yang main-main, tutup mata semuanya.
Siap kita berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu untuk hari ini. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Karena itu Tuhan, beri kami hati-hati yang lembut, seperti hati seorang murid, supaya apa yang kami dengar kami mengerti dan kami melakukannya dengan sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Adik-adikku, Kak Iin tadi sudah janji mau bercerita tentang awal yang baru. Tadi Kak Iin berkata cerita tentang Ruth ya. Nah, Ruth itu adalah istri dari anak seorang ibu bernama Naomi. Naomi itu berasal dari Yerusalem. Ya. Nah, kalian tahu kan kisahnya setelah mendengar cerita tadi? Wow, menurut kalian mudah nggak ya hidup seperti Ibu Naomi? Iya, tidak mudah. Karena dari tempat dia lahir, dari tempat dia dibesarkan, dia harus pergi ke suatu tempat karena sulit mendapatkan makanan pada masa itu. Nah, sampailah dia di suatu tempat yang asing, dan di sana dia bertemu dengan orang-orang yang baru. Wah, dia bekerja di sana bersama dengan suaminya, bersama dengan 2 anaknya, dan di sana Ibu Naomi mendapatkan menantu. Sepertinya sesuatu yang indah, yang bahagia. Ternyata bukan itu yang Tuhan kehendaki. Di sana Ibu Naomi mengalami kesusahan yang tidak mudah juga diterima oleh setiap manusia, oleh setiap kita pun, ya. Nah, 2 anaknya meninggal. Suaminya juga meninggal. Wow, dia tinggal seorang diri yang bersama-sama dengan dia dari Yerusalem. Betul, ada 2 menantunya. Tetapi yang setia mengikut dia siapa? Itu ceritanya Ruth, betul. Ya, Ruth mengikuti Ibu Naomi di asalnya Ibu Naomi. Di mana? Betul, di Yerusalem. Nah, apakah Tuhan masih mengasihi Ibu Naomi bersama Ruth? Kalian mengenal Tuhan ya? Kalian jawabnya betul sekali. Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih-Nya, ya? Betul. Ibu Naomi dipelihara Tuhan bersama dengan Ruth, menantunya. Kalian tahu, akhirnya mereka mendapatkan keturunan setelah Ibu Ruth diberi suami yang baik, namanya Boas. Betul, dan melahirkan seorang anak bernama Isai yang melahirkan Raja Daud. Nah, adik-adikku, kisah yang dialami Ibu Naomi dan Ruth mengalami masa-masa yang tidak mudah. Apakah kalian juga sama mengalami demikian? Wow, ternyata semua kita, ya. Jadi ingat, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Ibu Naomi dan Ruth, Tuhan tetap pelihara. Apakah kita masih tetap harus takut? No. Ya, tetap kuat ya adik-adikku ya. Tetap semangat ya. Dimanapun kalian berada. Saat ini, kalian kalau keluar tidak seperti dulu, bebas. Tetapi harus pakai apa? Ya, selalu harus pakai masker. Betul sekali ya. Kemana-mana kalian kalau pergi nggak boleh ketinggalan ini. Pakai masker. Mengawali sesuatu yang baru. Jangan lupa kalau kalian habis pegang-pegang apa? Pakai apa ini? Ya, pakai hand sanitizer. Dan kalau sampai di rumah, kalian dari mana-mana pun harus prokes, protokol kesehatan. Kalian tidak boleh lupa cuci tangan pakai sabun, mandi yang bersih, dan pakaian yang dipakai keluar harus dicuci dengan bersih. Adik-adikku,
Jangan mengeluh ya, walaupun harus melakukan hal-hal yang dulu tidak dilakukan. Kalian pasti tetap dipimpin Tuhan. Tuhan tidak lupa kalian. Dalam kesulitan apapun, Tuhan tetap sanggup bekerja. Adakah adik-adik di sini yang sekolah, yang tetap semangat belajarnya? Kain kasih jempol. Yang belum sekolah, wah tetap taat dong sama mama papa ya. Oke, nah adik-adik, karena kita dipanggil oleh Tuhan mengawali sesuatu yang baru ini untuk tetap menjadi berkat. Kata Kak Susan kemarin ya, jadi teladan. Nah adik-adikku, jangan padamkan semangatmu, jangan padamkan harapanmu. Anak-anak Kega itu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan Yesus yang diberkati. Betul, adik-adik, Kain akan mendorong kalian apapun pekerjaan kalian ya di rumah, sebagai pelajar membantu mama papa, lakukanlah dengan sukacita yang terbaik. Suatu saat apa yang kalian tabur, kalian akan tuai hasilnya. Kalau kalian tabur yang baik, pasti akan menuai yang baik. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan selalu melihat adik-adikku, dan Dia menyediakan upah buat adik-adik yang rajin. Ya, jangan sampai kendor semangatnya untuk sekolah. Tetap semangat, ya. Baik, Kain sebelum mengakhiri firman Tuhan yang kakak mau sampaikan, kita mau sama-sama membaca Alkitab. Kalian punya Alkitab ya? Kalau kita mau ibadah pasti udah siap dengan Alkitab. Oke, kita baca dari Yesaya. Ya, Yesaya ini nama seorang nabi di Alkitab ya. Yesaya berapa Kain? Yesaya 43. Oke, sudah? Buka Alkitabnya, Yesaya 43 ayatnya yang ke-18. Sudah dapat? Kita baca ya sama-sama ya. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Yang ke-19 kita lanjutkan. Lihat, aku di sini aku Tuhan ya, hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Wow, Allah kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Walaupun ada di mana? Di padang gurun, Tuhan bisa membuat apa di sini? Ya, kalian baca tadi ya, waktu Yesaya ini ketika di padang gurun itu Tuhan jadikan apa? Jalan. Padang gurun seperti apa ya? Luas sekali, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada rambu-rambu, tapi Tuhan memberikan jalan, arah yang akan kalian tempuh dan sampai pada tujuan, menjadi berhasil tentunya ya. Tuhan akan jadikan sungai di padang belantara. Sungai di padang belantara. Kalian bayangkan, wow, sungai itu memberi kehidupan, airnya menyejukkan. Kalian tidak bisa hidup tanpa air, betul? Tuhan menyediakan itu. Walaupun di padang belantara, Tuhan memelihara kita. Jadi ada jaminan adik-adikku dari Tuhan untuk hidup kita. Mari adik-adikku, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, teman-teman kita. Kalau ada yang sedih, ada yang sakit, kita hibur, kita doakan yang sakit itu menjadi sembuh. Ya, yang sedih menjadi kuat kembali. Karena firman Tuhan ini
ya dan amin. Tuhan tidak pernah janji lalu mengingkari, tetapi pasti ditepati. Ya adik-adikku ya. Nah, kalian sudah banyak melihat, sudah banyak menonton, Kain sudah sampaikan firman Tuhan. Tinggal saat ini kita melakukannya. Kita sama-sama melakukannya ya adik-adikku ya. Kita masih punya bulan ke depan. Saat ini bulannya baru bulan pertama, bulan Januari. Ya, nanti kita akan melangkah ke bulan Februari, Maret, April. Setiap hari kita kuat, setiap hari kita semangat, setiap hari kita saling mendukung. Amin, adik-adikku. Kita nggak pernah loyo, tapi terus bekerja, dan tetap tekun dan giat. Amin. Ya, kita lakukan yuk firman Tuhan tadi ya. Adik-adik, Kain akan tutup firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami mendengar firman-Mu, baik melalui film yang kami tonton, baik melalui renungan yang sudah disampaikan oleh Kain. Tuhan, Roh Kudus bekerjalah supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di masa yang tidak mudah, di awal yang baru, yang tidak biasa seperti sebelumnya Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan yang menjadi jaminan, yang melindungi kami. Kami mau tetap percaya Engkau dan berharap kepada Engkau. Kami tidak akan Engkau tinggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.